Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Nama saya Deka Lengkap. Ferdian Ginanjar. Di KUA sebagai apa, Pak? Kami sebagai penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam. Oke, saya ingin bertanya-tanya tentang bela negara. Ya. Yang pertama yakni menurut Pak Deka, bela negara dalam keseharian itu seperti apa dan gimana? Nah, sebagai warga negara, bela negara itu kita berarti berpartisipasi, terlibat langsung dalam usaha-usaha kegiatan kita keseharian. Secara sederhana, kalau misalnya kita berada di rumah, kita minimal membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak menyebabkan banjir, lingkungan bersih, tidak ada demam berdarah. Itu bentuk contoh bela negara. Artinya menjaga masyarakat biar tetap sehat dan kondusif, lingkungan kita sehat dan kondusif. Itu secara paling kecil. Nah, lalu yang kedua di dalam pekerjaan kita. Misalnya kita bela negara itu sebenarnya adalah kita sungguh-sungguh profesional bekerja, itu juga bentuk kita bela negara. Menjaga marwah bangsa, menjaga profesionalitas kerja itu juga bentuk pembelaan negara, menghargai perjuangan pahlawan kita yang dulu sudah berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Oke, Gitu. seperti itu ya, Pak. Untuk selanjutnya yakni Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas Sinten. Saya Mas Hendra, saya mengelola rumah lansia, juga mengelola sekolah gratis untuk anak-anak. Oke. Mau tanya-tanya sedikit nih Mas. Menurut Mas Endra niki Menurut Mas Endra niki napa sih arti dari bela negara? Bela negara menurut saya yaitu ketika kita mempunyai kesadaran apa sih sumbangsih kita buat negara, tanda wujud syukur kita sudah hidup di Indonesia seperti apa sih, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tanpa perlu kita istilahnya mungkin bergantung pada negara, lebih ke mandirian. Kalau jenengan sendiri wujudnya seperti apa sih bela negara? Wujud ya mungkin dengan tindakan nyata seperti ya membangun rumah lansia, mungkin memberikan wadah yang bermanfaat, yang mungkin berefek atau berdampak langsung sumbangsih kita lah. Kira-kira bagaimana sih cara agar masyarakat itu mau ya berusaha atau melakukan sesuatu untuk bela negara, untuk menyadarkan bagaimana? Untuk menyadarkan masyarakat ya kembali itu tadi semua kembali dari hati ya, maksudnya kesadaran pribadi masing-masing. Di sini saya dengan Bapak Zainul Burom sebagai Sekretaris MUI di Kecamatan Purno. Bapak, saya ingin melakukan sedikit wawancara. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan bela negara dalam konteks kehidupan sehari-hari sebagai warga negara? Brand konteks bela negara adalah wujud daripada kecintaan kita sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bisakah Anda sebutkan salah satu contoh konkret tindakan sederhana yang bisa dilakukan dalam bentuk partisipasi bela negara? Menjaga kerukunan, saling menjaga lingkungan, gotong royong, menjaga kondusivitas antar umat. Wujud konkretnya adalah bergotong royong, bersih-bersih desa secara bersama-sama. Apa? Mas, permisi, izin interview sebentar. Oh iya Mas, nggak apa-apa. Jenengan namanya siapa? Nama saya Ridwan Nur Arifin. Kalau boleh tahu, sampean ini dari keluarga sipil atau militer? Oh, kalau saya biasa saja, saya dari warga sipil Mas. Dari sipil ya? Iya. Saya mau tanya, sebelumnya pernah mendengar istilah bela negara? Oh, saya ya pernah tahu, cuma nggak terlalu jelas Mas. Kalau dari masyarakat sipil nih, seperti kita, saya, Anda, kayak gini, kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil dalam mewujudkan bela negara? Oh, jadi kalau menurut saya sebagai warga sipil, jadi bela negara itu nggak harus angkat senjata Mas.
Jadi kita itu bela negara sesuai profesi atau pekerjaan kita. Jadi bisa kita mulai dari menjaga persatuan, menjaga kerukunan di wilayah kita sendiri saja. Mungkin dari itu. Terus sekarang ini tantangan terbesar yang Anda lihat dalam menyikapi warga kita sulitnya menjaga atau sikap bela negara itu seperti apa? Kalau menurut pandangan saya itu sekarang tuh susah, tantangan dalam mewujudkan kesadaran itu masih banyaknya berita-berita hoax, Mas. Di HP itu kita sering ngelihat banyaknya berita yang nggak sesuai dan banyaknya masih ada provokator di sekitar kita. Oh seperti itu. Ya udah, terima kasih Mas. Selain itu yang dalam bela negara, contoh yang paling kecil dalam masyarakat itu apa, Mas? Dalam masyarakat bela negara dapat dimulai dari saling gotong royong dalam kegiatan seperti adanya kerja bakti. Di kerja bakti, oh ya, di masyarakat kan sering ada kerja bakti, Ya. apalagi bulan kemarin kan 17 Agustus. Ya, pastinya rame-rame dalam kerja bakti gotong royong agar meriah Ya. dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Oh nggih Mas, selaku pelaku usaha dalam bela negara, apa tantangan yang Mas hadapi selama ini? Bagi kami selaku usaha kecil atau UKM, tantangan terbesar adalah masyarakat yang tidak jujur dalam transaksi, sehingga perlu ditekankan pada diri masing-masing dinilai kejujuran. Banyak kan uang palsu gitu ya. banyak memang. ya. Apalagi Diwaspadai. Harus diwaspadai Ya. memang, karena itu uang palsu itu memang Waduh. musuh Ya, besar dalam pelaku usaha atau UMKM. ya. Tentunya Mas juga katanya pernah dapat Ya, uang palsu. Uang palsu. Ya. Makanya itu kan. Sudah sepi-sepinya dapat uang kayak gitu. Tambah puyeng ya. Jadi pada intinya harus saling Iya. menekankan nilai kejujuran. Nah, Karena kalau nggak jujur ya sama aja. iya. Apalagi dalam membela negara, meskipun kita rakyat sipil, rakyat biasa, bukan dari kalangan militer yang membela negara dengan perjuangan dan senjata, kita membela negara dengan sikap kejujuran, Iya. saling gotong royong, saling menjaga kerukunan. Iya. Itu Mas, terima kasih ya. Iya, iya. Sama-sama, Mas. atas infonya. Semoga dagangannya laris, Amin, amin, amin. nggak dapat uang palsu lagi. Ya, ya. ya. Mungkin ada yang borong di sini gitu. Ya, amin, amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.